Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mungkin sahabat pernah mendengar kisahnya seorang Abdurrahman bin Auf ya. Orang yang kaya raya, tetapi kemudian dengan harta yang begitu banyak, dia ingin agar menjadi orang yang miskin. Kenapa dia ingin jadi orang miskin? Ternyata ada sebuah kisahnya. Suatu saat Rasulullah SAW beliau berceramah di hadapan para hadirin sekalian, dan dia mengatakan, orang yang nantinya akan terakhir kali masuk ke dalam surga adalah orang yang paling kaya. Kenapa demikian? Karena orang yang paling kaya itu hisapnya akan lama. Hartanya didapatkan dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Semakin besar hartanya, maka semakin besar dan semakin lama pula dia akan hisap dengan hal itu. Kemudian mendengar cerita ini, Abdurrahman bin Auf pun hatinya menjadi bersedih ya, gundah gulana. Akhirnya bagaimana caranya dia untuk menghabiskan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikisahkan pada saat itu terjadilah perang Tabuk yang begitu besar. Sehingga sebagian besar para pemuda yang ada di Madinah itu berangkat untuk pergi berperang. Akhirnya kebun kurma yang ditinggalkan itu menjadi tidak terawat. Dan kurma-kurma yang ada di Madinah itu menjadi busuk. Nah, saat para mujahid itu pulang dari perang Tabuk tersebut, maka mereka merasa sedih. Waduh, kurma saya pada busuk nih. Bagaimana ini gak bisa laku dijual? Nah, saat itu Abdurrahman bin Auf tampil ke depan. Dia katakan, wahai saudaraku semua, bawa ke sini kurmanya biar saya borong. Dia beli semua kurma busuk itu dengan harga yang mahal ya, dengan harapan dia segera menghabiskan hartanya dan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi hisap yang lama. Akhirnya semua kurma-kurma itu diborong oleh Abdurrahman bin Auf dan dia merasa sangat gembira karena hartanya sudah habis untuk membeli kurma-kurma busuk tersebut. Para mujahid, para petani sangat senang karena dia mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan kurmanya. Yang tadi dia merasa akan tidak panen, kemudian tidak bisa mendapatkan uang untuk keluarganya. Berkat kebaikan Abdurrahman bin Auf, akhirnya kurma-kurma itu bisa dibeli dengan begitu harga yang mahal. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya pada saat terjadi pembelian kurma yang besar-besaran itu, semua kurma yang ada di Madinah sudah berkumpul di satu tempat, yaitu tempatnya Abdurrahman bin Auf. Nah, ternyata di balik semua kegiatan dilakukan Abdurrahman bin Auf itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Nah, singkat ceritanya terjadilah sebuah bencana besar di kota Yaman. Nah, salah satu obat untuk penyakit yang ada di Yaman itu adalah kurma busuk. Akhirnya ada utusan dari Yaman, Raja Yaman untuk mendatangi Abdurrahman bin Auf. Dia kata kepada Abdurrahman bin Auf, dia katakan bahwasanya produksi kurma terbaik itu adanya di Madinah. Dan saat itu utusan dari Yaman datanglah ke kota Madinah. Dia temuin para petani di sana dan apa kata petani? Wah, mohon maaf, kurma kami sudah diborong semua oleh Abdurrahman bin Auf. Silahkan kau temui Abdurrahman bin Auf gitu. Akhirnya utusan Yaman dari pergi menemui Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum wahai Abdurrahman. Waalaikumsalam. Ada apa saudaraku? Saya diutus Raja Yaman untuk menemui Anda untuk membeli kurma. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, kurma saya sudah saya borong semua dan kurma ini kurma busuk. Kata orang zaman, justru kurma busuk ini sebagai obat untuk penyakit yang ada di negara kami. Waktu itu Abdurrahman tidak mau menjual kurmanya karena dia sudah merasa menikmati dengan kemiskinan itu. Dia sudah bersuka cerita karena nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan urutan terakhir, tapi urutan pertama karena dia tidak punya harta. Tetapi ternyata Allah sayang dengan Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya itu, dan Allah tidak mau Abdurrahman bin Auf jatuh miskin karena dia orang yang terkenal dengan orang yang dermawan. Awalnya tidak mau Abdurrahman bin Auf, tapi kemudian karena untuk menolong sesama, untuk menolong nyawa orang yang ada di sana, sampai orang Yaman mengatakan, saya beli kurma Anda dengan 10 kali lipat dari pertama kali Anda beli. Subhanallah. Jadi dibeli oleh orang zaman itu, diborong oleh orang zaman tadi dengan 10 kali lipat dari pertama kali Abdurrahman bin Auf membeli. Teman-teman sekalian, ini luar biasanya. Ya.
Dibelilah kurma yang busuk tadi, diborong ke negeri Zaman, dan Abdurrahman bin Auf pun sekarang jadi orang kaya raya kembali karena dia mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari apa yang sudah dia dermakan kepada orang Yaman tadi. Dari kisah ini maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada orang-orang yang suka mensedekahkan hartanya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang suka mensedekahkan hartanya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya harta yang banyak, maka jangan sungkan untuk bersedekah. Karena setiap harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun posisi kita, ingat bahwasanya nanti kita akan dihisap di Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Maka tak kala kita miskin, kita pun akan dihisap. Tak kala kita kaya, kita pun akan dihisap. Maka bagaimana kita mampu memanfaatkan harta kita itu semaksimal mungkin untuk berjihad, untuk berdakwah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Memanfaatkan semaksimal mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah setelah kita mengetahui bahwasanya semua harta itu akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kita harus benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita mati atau kita meninggal dunia kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pesan yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan pastikan tinggikan selalu kalimat Allah dalam hati kalian, li ila kalimatillah, dan jadikan Allah sebaik-baik penolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.